Di sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, ada anak umur 8 tahun yang badannya kayak anak 3 tahun. Dia duduk di kelas 2 SD, tapi nggak bisa ngikutin pelajaran karena konsentrasinya tuh pecah. Ibunya petani, penghasilannya nggak cukup ya buat kasih makan bergizi dia selama 3 hari. Anak ini bukan kasus tunggal. Ada 4,48 juta balita di Indonesia yang mengalami hal yang sama, stunting. Dan menurut riset, kalau nggak diintervensi sebelum usia 3 tahun, kerusakan otaknya itu bisa permanen. Program MBG itu sebenarnya lahir buat anak-anak kayak dia ya. Dan baru-baru ini, Pak Prabowo juga bikin statement yang cukup bold soal program ini. Waktu ditanya jurnalis soal keberlanjutan MBG, dia bilang, "Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat." Pak Prabowo mempertaruhkan kepemimpinannya buat sebuah program makan gratis. Dan statement ini tuh gak main-main ya, karena kalau lo lihat datanya, program ini tuh anggarannya sampai 71 triliun di tahun 2025. Dan di 2026, anggaran itu katanya bakal naik ya, jadi 335 triliun. Dan dalam sehari, ngabisin sampai 1,2 triliun rupiah. Angka ini tuh jauh lebih gede dari total anggaran kesehatan nasional yang nyentuh 244 triliun. Dan 29% anggaran pendidikan nasional juga disedot buat program ini. Tapi di sisi lain, KPAI juga mencatat ada 12.000 lebih anak keracunan sepanjang 2025 karena kasus MBG. JPPI juga nyebut angkanya itu yang lebih tinggi ya, ada di sekitar 16.000. Ada juga investigasi soal kroni presiden yang ikut nikmatin proyek dan program ini tuh sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Situasi ini tuh sebenarnya bikin kita nggak bisa ambil posisi yang gampang ya, karena di satu sisi jutaan anak itu otaknya rusak permanen kalau nggak diintervensi, tapi di sisi lain ribuan anak juga keracunan dari program intervensinya sendiri. Pertanyaan ini bukan lagi MBG itu bagus atau jelek ya. Pertanyaannya adalah, apa nih yang sebenarnya terjadi dan kenapa pemerintah itu tetap ngotot dan kita sebagai warga negara itu harus gimana? So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang MBG. Enjoy. MBG diluncurkan di 6 Januari 2025 dengan 190 dapur SPPG di 26 provinsi, melayani sekitar 570.000 penerima. Per awal Januari 2026, udah ada 19.000 lebih SPPG di 38 provinsi, dan ini tuh menjangkau kurang lebih 56 juta orang, memperkerjakan hampir 790.000 pekerja, dan memproduksi lebih dari 3 miliar porsi makanan. Angka ini tuh jadi narasi yang positif kalau dikaitkan dengan pengangguran dan juga stunting. Tapi di balik angka besar itu, ada sisi gelap yang nggak bisa kita abaikan. Masalah pertama adalah soal keracunan massal. JPP itu sempat mencatat 16.000 lebih korban tuh keracunan MBG per Oktober 2025. Badan Gizi Nasional juga mengakui ada 200 lebih kejadian keracunan, 11.000 lebih korban, dan juga 636 diantaranya itu sampai rawat inap. Hampir separuh dari semua kasus keracunan makanan di negara ini datang dari satu program, yaitu MBG. Survei dari KPAI juga nunjukin 90% anak mengeluhkan rasa makanan, 36% mempersoalkan kelayakan makanan, berbau, tidak layak, bahkan di beberapa kasus ada makanannya itu yang busuk. Secara standar keamanan pangan global, setiap titik dalam rantai produksi makanan seharusnya punya protokol HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points. Pertanyaannya, berapa nih dari 19.000 SPPG yang beneran menerapkan ini? Dan ada satu hal soal angka 16.000 korban ini yang perlu lo tahu. Paul Slovic, psikolog dari University of Oregon, nemuin fenomena yang dia sebut sebagai physic numbing. Semakin besar angka korban, semakin kecil empati kita. Manusia lebih tergerak oleh cerita satu anak yang menderita daripada statistik ribuan orang. Jadi, waktu lo baca 16.000 keracunan dan gak ngerasa apa-apa, itu tuh bukan karena lo gak peduli ya. Itu karena otak lo ya literally gak didesain untuk memproses angka sebesar itu sebagai sebuah tragedi. Tapi tetap aja ya, di balik angka itu ada 16.000 anak yang muntah-muntah dan sakit karena keracunan makanan. Masalah kedua, dugaan korupsi dan juga konflik kepentingan. Investigasi Tempo juga mengungkapkan, aktor di balik Yayasan Mitra BGM ternyata pendukung Prabowo di pemilu 2024 dan juga kader Gerindra. ICW juga menilai ini sebagai konflik kepentingan yang bisa bikin pintu masuk korupsi itu semakin lebar ya bakal terjadi. Menurut dokumen LP3 BGN 2025 yang diperoleh oleh Project M, anggaran MBG juga dipakai buat beli sepeda motor listrik senilai 1,2 triliun, tablet 508 miliar, seragam 622 miliar, dan juga
juga kaos kaki senilai 6,9 miliar. Angka yang nggak masuk akal sebetulnya buat kebutuhan di luar produksi makanan. Masalah ketiga, anggaran yang nyedot pos pendidikan. Dari 335 triliun anggaran MBG, ada 223,6 triliun yang diambil dari pos pendidikan. Dan itu tuh adalah 29% anggaran pendidikan nasional, guys. Dan buat konteks, beasiswa SD sampai kuliah aja cuma dapat 57 triliun. Tuh jangan guru, dosen, non-PNS itu cuma dapat 91 triliun. Transfer ke daerah turun ratusan triliun dari 2025 ke 2026. Pagu TKD 2025 awalnya tuh 900 lebih triliun ya. Di 2026 itu sekarang jadi turun cuma 693 triliun setelah negosiasi sama DPR. Koalisi Masyarakat Sipil udah mendaftarkan gugatan ke MK. Argumennya tuh bilang kalau MBG itu program gizi dan kesehatan. Kenapa anggarannya ngambil dari pos pendidikan? Jadi bisa kita simpulin ya, rapor Sound MBG itu meskipun di satu sisi ada dampak positif, di sisi lainnya secara kualitas, tata kelola, banyak hal janggal yang perlu dijawab. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kita tahu ya, masalahnya tuh banyak banget dari MBG nih. Bahkan kemarin sempat rame ya, ada yang viral orang dari SPPG yang joget-joget dapat 6 juta per hari ya. Kenapa sih pemerintah tuh tetap ngotot melanjutkan MBG? Nah, kita akan coba bahas di section selanjutnya. Alasan pemerintah gak mau stop program ini tuh sebenarnya cukup kompleks ya. Tapi ada 3 layer yang perlu kita semua tuh pahami ya tentang program ini. Layer pertama, anak lapar itu otaknya rusak. Ada satu studi yang tracking hampir 1.600 anak dari usia 3 sampai 11 tahun. Dan hasilnya, anak yang mengalami malnutrisi di 3 tahun punya defisit IQ 15,3 poin di usia 11 tahun. Permanen. Bahkan setelah dikontrol dengan 14 indikator kemiskinan dan masalah sosial. Riset lain juga nemuin ya, anak stunting punya peluang performa akademik yang baik. Itu tuh 57% lebih rendah. Anak yang underweight atau berat badannya itu di bawah ya, performa akademiknya itu akan turun 68%. Di Indonesia, prevalensi stunting itu masih 19,8%, masih sekitar 4,48 juta balita. Bahkan di Nusa Tenggara Timur, angkanya itu sampai di 37%. Dan ini bukan cuma soal kesehatan ya. Laporan dari World Bank juga mengestimasi malnutrisi termasuk stunting menyebabkan kehilangan hingga 3% GDP per tahun di negara berkembang. Untuk Indonesia dengan GDP sekitar 21.000 triliun, itu bisa jadi ratusan triliun per tahun yang hilang gara-gara stunting. Angka ini tuh lebih besar ya daripada anggaran MBG yang 335 triliun. Jadi secara ekonomi, cost of infection-nya tuh actually lebih mahal daripada biaya investasinya. Dan ini yang jadi pondasi argumen pemerintah. Secara sains, argumennya itu sebenarnya legit ya. Layer kedua, negara lain juga pernah struggle. Indonesia bukan negara pertama yang coba jalanin program kayak gini. Dan bukan cuma di luar negeri ya, di dalam negeri pun juga kita punya track record panjang. Indonesia pernah punya program pangan subsidi yang dimulai tahun 1998 sebagai operasi pasar khusus atau OPK. Terus berganti ya jadi Raskin, beras untuk warga miskin, di tahun 2002. Sejarah program ini tuh penuh masalah. Beras berkutu, pecahan di atas 25%, distribusi gak sampai, korupsi di tingkat desa, dan lain sebagainya. Bahkan di era Orde Baru ada PMTAS ya, pemberian makanan tambahan anak sekolah di tahun 96 sampai 97. Essentially school feeding program juga sebenarnya kayak MBG. Dan program ini tuh dihentikan setelah krisis 98. Tapi poinnya adalah Indonesia itu punya pola panjang soal program pangan yang niatnya bagus tapi eksekusinya tuh berantakan. Dan MBG ini bukan anomali ya, karena kita pernah ngadain program yang serupa di masa lalu, tapi namanya aja beda. Dan kalau kita coba bandingin sama negara lainnya, Brazil itu punya program yang serupa. Mereka tuh punya program namanya PNAE yang dimulai tahun 1955. Sekarang, 70 tahun kemudian, program itu melayani 40 juta siswa. Dan kunci suksesnya adalah undang-undang federal yang kuat. Ahli gizi di setiap unit, 30% pembelian tuh wajib dari petani lokal, dan juga pengawasan masyarakat lewat School Feeding Councils. Jadi ada council khususnya tuh ibaratnya ya buat MBG di Brazil. India juga punya Midday Meal Scheme yang melayani 120 juta anak. India juga pernah ngalamin kasus yang lebih fatal ya bahkan. Juli 2013, 23 anak di Bihar meninggal setelah makan siang yang terkontaminasi pestisida. Program itu gak dihentikan, tapi sampai sekarang masalahnya masih muncul. Kadal ditemukan di makanan, guru mogok mengawasi, sampai ke korupsi lewat fake enrollment. Lo juga bisa coba lihat ya di sini tabelnya. Indonesia spendingnya itu sekitar 20 miliar US dollar, hampir 20 kali lebih besar dari Brazil dan 9 kali lebih besar dari India. Dan kalau dihitung kasar per porsi, MBG itu sekitar 11.000 porsi per hari. Brazil itu bahkan di 5.800, India itu di 2.400. Dan disclaimer juga, angka ini itu adalah estimasi dari data anggaran ya, dan jumlah penerima, bukan hitung-hitungan resmi. Tapi gapnya dari sini kelihatan besar ya, kalau Indonesia itu sebetulnya lebih besar daripada Brazil dan juga India. Nah masalahnya, fondasi MBG itu cuma peraturan presiden aja. Brazil punya undang-undang federal yang kuat dan ahli gizi yang kompeten di setiap unit. Sedangkan Indonesia itu kita belum punya itu ya. Jadi fondasinya itu cuma peraturan dari
dari Pak Presiden Prabowo aja. Layer ketiga, jebakan sunk cost fallacy. Ada konsep dalam psikologi yang namanya sunk cost fallacy, kadang disebut Concorde fallacy. Istilah itu muncul karena pemerintah Inggris dan Prancis mendanai pesawat supersonik namanya itu Concorde. Concorde terus beroperasi selama 27 tahun meski rugi karena sudah terlanjur diinvest miliaran dolar. Nah simpelnya, sunk cost fallacy itu tuh kecenderungan manusia buat terus ngeluarin sumber daya ke sesuatu yang udah bermasalah karena sayang sama apa yang udah dikeluarkan. Lo mungkin pernah nonton film jelek sampai habis cuma karena udah bayar tiket, atau ngelanjutin hubungan toksik karena udah lama bareng ya. Nah itu tuh namanya sunk cost fallacy. Nah sekarang bayangin di level kebijakan negara ya. Pak Prabowo udah secara publik bilang saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Dia udah all in. Mundur dari MBG sekarang itu bukan cuma soal kebijakan, itu juga soal reputasi, mukanya dia, dan juga legacy. Studi dari American Political Science Review juga nunjukin bahwa politisi itu punya kecenderungan yang lebih tinggi terhadap sunk cost fallacy dibandingkan masyarakat biasa. Ini tuh pola universal ya. Dari perang Vietnam sampai Concorde, manusia itu punya kecenderungan alami untuk terus mengejar sesuatu yang sudah terlanjur dimulai. Meskipun itu tuh menyebabkan kerugian yang tidak sedikit ya. Nah jadi, kenapa pemerintah ngotot? Jawabannya tuh berlapis ya. Ada alasan ilmiah yang legit, ada juga presiden historis, negara lain juga memang struggle di awal-awal, tapi juga ada jebakan psikologis yang bikin sulit mundur. Dan kita sebagai warga sipil perlu ngerti ya ketiga layer ini buat menyikapi kebijakan ini tuh dengan lebih jernih lagi. Nah terus pertanyaannya, apa nih yang bisa kita lakuin sebagai warga sipil untuk menanggapi masalah dan juga kebijakan dari makan bergizi gratis di Indonesia? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Realitanya, MBG itu nggak akan bisa dihentikan ya guys. Pak Prabowo juga sudah terlalu invested secara politik, personal, dan juga anggaran. Dan dalam ilmu kebijakan publik, masalah kayak MBG ini tuh disebut wicked problem. Masalah yang nggak punya solusi clear cut, dimana setiap solusi itu menciptakan masalah baru. Lo nggak bisa bilang stop MBG juga, karena jutaan anak stunting itu butuh intervensi. Dan juga banyak orang yang sudah kerja ya di sana, di SPPG-nya. Lo juga nggak bisa bilang lanjutkan aja apa adanya, karena ada ribuan anak tuh keracunan. Nah pertanyaan sekarang, sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakuin? Dan di sini gue mungkin ada 3 framework ya yang bisa gue tawarkan untuk lo warga sipil yang lagi nonton video ini dan bingung gimana caranya menyikapi program makan bergizi gratis. Pertama, both and thinking. Lo bisa ya mendukung ide MBG sekaligus juga mengkritik eksekusinya. Dua hal itu tuh nggak saling eksklusif ya. Hanya karena lo nggak setuju bukan berarti lo nggak ngedukung. Hanya karena lo nggak ngedukung bukan berarti lo nggak setuju. Oke? Program ini itu krusial buat masalah stunting, terutama bagi anak-anak di daerah 3T. Tapi program ini juga butuh standar yang jauh lebih tinggi. Brazil gak menghentikan PNAE waktu ada masalah. Mereka memperbaiki lewat undang-undang dan juga reformasi bertahap selama puluhan tahun. India juga nggak menghentikan midday meal setelah 23 anak meninggal ya. Mereka memperketat pengawasan dan mewajibkan sampel bahan makanan disimpan 3 bulan untuk investigasi. Kita bisa menuntut hal yang sama, mendukung tujuan MBG, gak harus diam ya soal masalahnya juga. Yang kedua, follow the money. Ini hak lo sebagai warga negara ya, tahu kemana uang pajak lo pergi. 335 triliun rupiah itu 29% anggaran pendidikan nasional. Beasiswa SD sampai kuliah aja cuma dapat 57 triliun, 1/6 dari MBG. Setiap rupiah MBG adalah rupiah yang nggak dipakai untuk beasiswa, gaji guru, atau infrastruktur sekolah. Ini soal proporsi, dan lo berhak mempertanyakan proporsi itu. Lo bisa pakai platform kayak Bijak Memantau untuk tracking anggaran MBG, dan juga pantau perkembangan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah demand evidence, bukan naratif. Jangan terima narasi tanpa data dari pihak manapun. Dan ini berlaku dua arah ya. Otak kita tuh punya kecenderungan yang disebut dengan confirmation bias. Kita cenderung cuma mau cari informasi yang udah sesuai sama
sama apa yang kita percaya. Kalau lo anti MBG, lo bakal cuma baca berita keracunan. Kalau lo pendukungnya Pak Prabowo, lo bakal cuma lihat angka 3 miliar porsi. Kedua-duanya cherry picking ya sebenarnya, dan kita nggak bisa cuma pilih salah satunya aja. Contohnya misalnya ya, kayak BGN itu ngeklaim MBG itu 99,99% berhasil berdasarkan 3 miliar porsi vs 15.000 korban. Kedengarannya itu impresif ya, tapi ini tuh base rate fallacy. Karena jumlah porsinya sangat besar, bahkan presentasi kecil itu menghasilkan angka korban yang masif. Dan yang lebih penting, definisi berhasil mereka cuma gak keracunan. Itu kayak rumah sakit bilang operasi berhasil cuma karena pasiennya gak meninggal di meja operasi, padahal ya belum tentu sembuh kan ibaratnya. Yang seharusnya ditanyakan adalah, pertama, berapa anak yang gizinya benar-benar membaik. Yang kedua, apakah stunting itu turun signifikan di daerah penerima MBG. Dan yang ketiga, berapa UMKM lokal yang benar-benar terdampak positif. Brazil juga punya semacam pusat riset universitas ya, secara independen itu mengevaluasi program MBG-nya ala Brazil gitu di sana. Indonesia itu belum punya mekanisme serupa. Tanpa evaluasi independen, kita cuma punya klaim pemerintah versus organisasi pemantau, yang mana keduanya itu bisa punya saling bias. Nah, that's why kita itu sekarang harus jago stalking ya. Ini harus benar-benar jago mencari bukti dari program MBG ini. Kita sengaja nyari data yang ngelawan opini, bukan cuma kelemahan, dan itu disebut sebagai critical thinking. At the end of the day, MBG itu lahir karena ada 4,48 juta balita Indonesia yang mengalami stunting ya, yang otaknya menurut sains beresiko mengalami kerusakan permanen kalau gak diintervensi. Dan secara ekonomi, biaya gak ngapa-ngapain itu actually lebih mahal dari biaya intervensinya si 300 triliun lebih tadi ya untuk MBG. Tapi dalam pelaksanaannya ada 16.000 anak yang keracunan dan 335 triliun yang harus dipertanggungjawabkan. Pak Prabowo bilang dia akan mempertaruhkan segalanya. Padahal yang sebenarnya dipertaruhkan itu masa depan jutaan anak Indonesia ya, bukan cuma kepemimpinan dia aja. Termasuk anak 8 tahun di NTT yang badannya kayak anak 3 tahun itu. Dia nggak peduli soal anggaran 335 triliun, dia cuma butuh makan yang aman dan bergizi. Dan seharusnya standar kita juga sesimpel itu. Brazil butuh 70 tahun, India juga masih berjuang, dan Indonesia baru 1 tahun. Kita belum terlambat ya buat memperbaiki ini, tapi kita harus mulai sesegera mungkin ya buat memperbaiki MBG supaya bisa lebih baik. Dan terakhir, gue juga mau coba tanya ke lo ya, apakah lo ada pendapat soal program MBG ini? Menurut lo, apakah MBG itu harus dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan apa adanya? Dan kalau jawaban lo diperbaiki, lo personally udah lakuin apa nih untuk mendorong perbaikan itu? Coba tulis di kolom komentar ya, kita juga bisa diskusi di sana. Dan kalau suka video jurnal investigasi kayak gini, kita juga pernah bikin video yang sama ya. Lo bisa cek aja video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silakan lo bisa pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.